Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusno Rizal, NIM 1901046069. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang pembahasan dan kesimpulan dari tugas mata kuliah metodologi penelitian. Oke, tidak terlalu lama, langsung saja ke pembahasan, yaitu pertama pembahasan. Apa sih itu pembahasan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembahasan merupakan cara, proses, perbuatan membahas. Dalam kata lain, pembahasan berawal dari kata bahas. Pembahasan menurut istilah ialah pemikiran original, pemikiran murni dari seorang peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitian. Ada juga yang menyatakan bahwa pembahasan merupakan bagian dari diskusi dari penelitian. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu cara menulis pembahasan. Seperti apa sih caranya? Dalam hal ini ada tiga cara penulis pembahasan yang saya tahu. Yang pertama itu tulis secara sistematis, logis, dan interpretasi. Nah, di sini kita harus menyajikan dalam urutan yang sistematis, logis, dan juga interpretasi. Interpretasi adalah penelitian yang baru. Kemudian berikan argumen. Yang kedua yaitu bahas signifikan. Bahas signifikan yaitu sangat penting. Jangan sampai membahas hal-hal yang tidak relevan dan jangan mengulang yang tertulis pada hasil penelitian. Yang ketiga, bedakan antara fakta dan spekulasi. Jadi hindari berspekulasi dari apa yang belum jelas. Nah, itu cara-cara menulis pembahasan. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan atau proporsi kalimat yang disampaikan, yang diambil dari pernyataan, yaitu ide pikiran, dengan beberapa aturan yang inferensi, yaitu yang berlaku inferensi. Menurut ULC, kesimpulan dimasukkan untuk membantu membaca, memahami mengapa penelitian Anda penting bagi mereka setelah mereka membaca tulisan Anda. Sedangkan vocabulary menjelaskan bahwa kesimpulan merupakan bagian akhir sesuatu atau bagian akhir dari akhir sesuatu, atau akhirlah, gambarnya kita sebut akhir. Itulah kesimpulan. Kemudian ciri-ciri kesimpulan. Dalam hal ini ada 4 ciri kesimpulan. Yang pertama, menyatakan kembali kalimat tesis tetapi tidak menggunakan kata yang persis. Jadi pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen dengan dikemukakan dalam penelitian tadi. Menyatakan kembali kalimat tesisnya, kemudian juga pernyataan dan atau teori yang didukung dengan argumen tadi. Yang kedua, menyatakan kembali kalimat topik penelitian. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang persis dengan hasil penelitian. Nah, dalam ini menyatakan kembali kalimat topik penelitian ini tidak boleh tadi. Menyatakan kembali kalimat atau kata-kata yang persis dari hasil penelitian. Kemudian ketiga yaitu diakhiri dengan pernyataan ringkas esai. Sedangkan untuk keempat, menggunakan kata transisi ringkas. Jadi gunanya ini untuk memberi isyarat kepada pembaca bahwa ide-ide tersebut akan berakhir. Oke, lanjut ke jenis kesimpulan. Jenis-jenis kesimpulan ini banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis kesimpulan. Yang pertama yaitu perbandingan atau corporation. Jenis ini mendukung dua elemen satu sama lain atau membandingkan elemen dengan elemen lainnya. Yang kedua yaitu sebab akibat atau causation.
Ketika satu hal seperti peristiwa, tindakan, fenomena secara langsung mempengaruhi yang lain, itulah bisa disebut sebab akibat. Kemudian penilaian, di mana penilaian ini di mana ketika seorang argon memberikan atribut subjektif, itu bisa disebut dengan penilaian. Keempat, rekomendasi. Rekomendasi yaitu jenis kesimpulan yang menegaskan metode atau tindakan yang terbaik, atau dalam bentuk negatifnya merekomendasikan terhadap metode atau tindakan tertentu. Jadi rekomendasi yaitu jenis kesimpulan yang menegaskan metode atau merekomendasi terhadap tindakan tertentu. Kemudian prediksi. Nah, di mana jenis ini sebuah prediksi menegaskan pendapat si pendebat tentang sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat ataupun waktu yang jauh. Yang ketiga, keyakinan sederhana, simple beliefs. Nama ini agak menyesatkan ya, karena Anda bisa menyatakan bahwa semua kesimpulan adalah semacam kenyataan sederhana. Ini adalah kesimpulan untuk mendefinisikan pertanyaan kesimpulan. Ya mungkin itu jadi jenis kesimpulan yang ada 6 tadi. Kemudian yang selanjutnya itu syarat kesimpulan. Syarat kesimpulan di sini secara garis besar itu terbagi menjadi tiga. Pertama, jawaban, kemudian ringkasan, dan ketiga, signifikansi. Jawaban ini yaitu berisi pertanyaan tesis dan juga tinjauan kembali. Sedangkan dalam ringkasan yaitu poin utama dan sorotan dari paragraf di tubuh esai. Dan untuk signifikansi, relevansi ataupun implikasi dari semua esai, dari temuan esai tadi. Itu soal kesimpulan. Lanjut ke cara menulis kesimpulan. Pertama, di sini ada 5 cara menulis kesimpulan. Pertama, nyatakan kembali topik, di mana harus secara singkat dan menjelaskan mengapa itu penting. Jangan menghabiskan banyak uang atau waktu untuk menyatakan kembali topik tersebut. Jadi nyatakan kembali topik, tapi jangan sering diulang-ulang. Kemudian tulis ulang tesis. Nah, tulis ulang tesis ini menyatakan kembali atau ulangi pertanyaan tesis, karena tesis merupakan merupakan pandangan yang sempit dan juga ringkas atau terfokus pada topik yang dihadapi. Yang ketiga yaitu ringkas poin-poin utama. Ini sebagai pengingat tentang apa yang Anda sampaikan kepada pembaca. Yang poin ketiga sebagai pengingat tadi. Kemudian yang keempat, tambahkan poin-poin penting jika belum dijelaskan. Jadi Anda harus menjelaskan dalam kesimpulan. Tambahkan. Kalau belum dijelaskan baru ditambahkan. Kalau belum di dalam pembahasan belum dijelaskan, baru ditambahkan di kesimpulan. Kemudian terakhir, buat ajakan bertindak. Nah, bila perlu ya, buat ajakan bertindak. Karena ajakan untuk bertindak ini tidak begitu penting untuk semua kesimpulan. Ini hanya bila perlu saja. Yang poin kelima itu buat ajakan bertindak. Oke, mungkin itu saja dari saya sebagai tugas metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.